Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita seperti biasa, Zara Abid Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, teman-teman operator se-Indonesia, kita akan melanjutkan tutorial tentang cut off Dapodik semester genap tahun pelajaran 2025-2026 ya, yang dilakukan operator sekolah sebelum cut off Dapodik semester genap 2025-2026 itu apa saja gitu ya. Karena untuk penutupan pendataan Dapodik semester genap 2025-2026 itu akan ditutup teman-teman ya, pertanggal 30 Juni 2026 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat gitu ya. Jadi silahkan yang memang perlu diupdate gitu ya. Nanti jangan lupa sinkron sebelum tanggal 30 gitu. Nah, sekarang kita langsung ke pembahasan aja. Jadi intinya seperti ini teman-teman ya. Jika Dapodik teman-teman itu sudah dianggap valid semua, tidak ada perubahan data, ya tidak usah diapa-apakan ya. Tidak usah sinkron gitu. Kalau memang sebelumnya sudah valid dan sudah sinkron, datanya sudah diupdate semua lah. Tetapi jika ada perubahan sedikit pun ya, entah itu data guru atau data siswa, ya silahkan sinkron sebelum tanggal 30 Juni ini. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita cek teman-teman ya sebelum penutupan ini gitu. Nah, yang pertama silahkan di bagian menu sekolah itu dicek ya, barangkali ada yang belum dilengkapi gitu. Nah, kemudian yang kedua itu Sarpras. Ini sesuai dengan informasi dari admin pusat sebelum cut off ini. Ini untuk bagian Sarpras itu silahkan dicek ya. Pastikan di sini ada tanah gitu ya. Di dalam tanah itu ada bangunan seperti ini ya. Bangunannya ada berapa? Bangunan 1, 2, 3 dan sebagainya gitu. Nah, kemudian di bagian ruang bangunan ini kan ada ruang gitu ya. Nah, di bagian ruang kelas contoh nih, contoh misalkan gitu. Di bagian ruang kelas itu kan ada bangunan 1, bangunan 2 dan sebagainya. Silahkan ini dicek ya. Nah, ini pastikan teman-teman ya, contoh yang ini itu silahkan diupdate yang namanya tingkat kerusakannya. Apakah tidak ada kerusakan, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat. Silahkan diupdate. Klik simpan. Semuanya teman-teman ya. Silahkan. Ini tingkat kerusakannya itu diupdate. Bangunan itu kan setiap tahun mesti mengalami perubahan ya strukturnya gitu. Begitupun ruang guru, kemudian kamar mandi atau WC, ruang penunjang jika ada gitu ya. Silahkan diupdate yang namanya tingkat kerusakannya seperti itu ya. Kemudian alat bangunan juga silahkan dicek. Intinya ruang lah, ruang itu diupdate tingkat kerusakannya, terutama ruang kelas nih ya. Kondisi ruangnya silahkan ini diupdate gitu ya. Jika sudah diupdate ya sinkron gitu. Nah, kemudian teman-teman, selain Sarpras yang penting juga data guru ya. Di sini data guru nih. Pastikan semua guru di sini sudah terverifikasi akunnya. Sudah hijau semua di sini. Ya. Jika masih ada silang merah, silakan segera diselesaikan. Jika ada yang belum terverifikasi, silakan diverifikasi secepatnya. Jika ada kesulitan, silakan ke Dinas Pendidikan saja. Barangkali akunnya itu ganda ya. Di SPDA tadi. Nah, pastikan ini untuk penugasannya semua guru itu sudah dicentang ya sampai dengan bulan Juni untuk penutupan. Kemudian klik simpan gitu ya. Silahkan diupdate lah. Kemudian jika ada perubahan data guru di sini ya. Jika memang datanya yang perlu dirubah itu bisa dirubah langsung di Dapodik ya silahkan di Dapodik langsung ya. Tetapi jika data guru ini terkunci di Dapodik gitu tidak sesuai dengan data-data kependudukan seperti nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung ya. Itu silahkan di update-nya di Verbal PTK ya. Nah, di sini nih
Jadi pastikan di sini sudah valid Dukcapil semua, centang hijau semua, gitu ya. Jadi jika ada perubahan data di Dapodiknya terkunci, untuk guru ini dibetulkannya di Verpal PTK gitu teman-teman. Kemudian Dapodiknya tarik data dan sinkron lagi. Tapi jika di Dapodiknya sudah benar semua ya nggak usah diupdate gitu ya. Termasuk barangkali ada kenaikan gaji berkala ataupun kenaikan tingkat untuk guru-guru PNS gitu ya, untuk guru-guru ASN. Jika TMT-nya sudah memenuhi untuk diinputkan, silahkan diinputkan saja di Dapodik. Tapi jika TMT-nya belum memenuhi untuk diinputkan ya jangan dulu gitu ya. Itu seperti itu teman-teman. Intinya dilengkapi lah. Nah, data guru ini jangan lupa disimpan ya, diunduh dulu di sini seperti video sebelumnya ya. Nah, kita unduh dulu nih ya, kita unduh dulu. Nah, nanti dia terunduh ke sini ya. Dia terunduh ke sini gitu, teman-teman ya. Nah, di sini ya sudah terunduh. Nanti dijadikan satu folder ya, seperti video yang ini. Cara menyimpan data siswa dan guru gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa dilihat juga profilnya nih gitu ya. Jadi intinya silahkan diupdate lah. Jika sudah valid dan sudah yakin ya nggak usah. Tendik juga sama ya. Tendik juga ini dicentang nih penugasannya sampai Juni gitu. Seperti biasa jika ada perubahan data yang bisa langsung di Dapodik ya langsung aja di Dapodik. Tapi jika terkunci ya di Verpal PTK seperti tadi ya. Nah, Tendik juga ini kita unduh. Klik unduh daftar Tendik. Nanti kita satukan foldernya. Sudah terunduh ya. Kemudian ke sini teman-teman. Ke peserta didik ya. Nah, pastikan semua siswa di sekolah teman-teman itu sudah masuk di rombelnya masing-masing. Dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Pastikan siswanya sudah masuk semua di rombelnya masing-masing. Kemudian jika ada perubahan data, silahkan diupdate di sini ya, siswanya gitu, dilengkapi. Tetapi jika di Dapodik ini terkunci seperti nama, jenis kelamin, NIS, NIK, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, silahkan dibetulkan di Verpal PD. Pastikan di Verpal PD tidak ada residu. Contoh nih, seperti punya saya, hijau semua ya. Ini artinya sudah valid semua. Jangan ada yang masuk residu di sini ya, gitu. Jika masuk residu segera diselesaikanlah kalau bisa gitu. Kalau tidak bisa sampai batas waktu tanggal 30 Juni ya nanti lanjutkan aja penyelesaiannya di Dapodik terbaru ya. Nah, ini Verpal PD servernya mungkin lagi rame ya. Nah, itu. Jadi pastikan tidak ada residu ya, valid semua. Kemudian ini teman-teman ya. Ini yang lebih penting nih. Untuk siswa kelas akhir ya. Nah, di sini contoh ya. Ini kan kelas 6 nih ya. Kelas 6 atau kelas 12 atau kelas 9 atau TK PAUD ya, atau TK gitu, jangan PAUD lah. PAUD itu diluluskannya oleh Dinas Pendidikan ya. Nah, di sini ada keterangannya teman-teman ya. Jadi untuk TKB kelas 6, kemudian kelas 9, kelas 12, 13 itu di sini jangan diapa-apakan. Di sini tidak ada menu lulus. Jadi untuk TK kelompok B, kemudian SD kelas 6, SMP kelas 9, SMA, SMK kelas 12, di Dapodiknya jangan diapa-apakan ya. Nanti dia akan lulus secara otomatis oleh sistem di Dapodik terbaru. Nanti dia akan lulus secara otomatis. Jadi di Dapodiknya untuk siswa kelas akhir, untuk TKB, SD kelas 6, SMP kelas 9, SMA, SMK kelas 12, di Dapodiknya jangan diluluskan manual karena di sini tidak ada menu lulus. Jangan diapa-apakan, dibiarkan saja. Nanti mereka akan diluluskan secara otomatis oleh sistem pusat. Itu yang penting ya. Ini banyak yang bertanya nih, silahkan disimak videonya ya. Kemudian di sini jangan lupa teman-teman itu diunduh juga ya. Data siswanya nih
Nah, kita unduh sudah. Nanti kita satukan. Kemudian rombongan belajar reguler, ini saya yakin kalau ini sudah valid semua ya, tidak ada perubahan. Terbukti sertifikasi guru valid semua. Jangan diapa-apakan jika sudah valid. Kita unduh saja, nanti kita satukan. Kemudian ini sudah semua ya. Nah, kita ke pusat unduhan seperti video sebelumnya, ini kita unduh ya. Kemudian ini kita unduh juga ya. Nanti kita satukan nih hasil unduhannya gitu ya. Nah, yang tadi kita unduh nih kita simpan teman-teman ya. Jadi kita simpan di sini. Kita buat folder seperti video sebelumnya. Data dari Dapodik gitu ya. Data dari Dapodik semester genap 2025 strip 2026. Nah, ini kita masukkan semua ya. Kita blok sampai sini, kita cut. Kita pindahkan ke sini. Udah masuk semua ya. Nah, ini kita pindahkan ke folder Dapodik ya. Kemudian ini silahkan disimpan di laptop, di flash disk, di hard disk, di drive ya, nanti aman. Seperti itu teman-teman informasinya ya sebelum cut off. Jadi jika ada perubahan sedikit pun silahkan sinkron sebelum tanggal 30 ya, 30 Juni. Tapi sekiranya Dapodiknya sudah valid, sudah yakin tidak ada perubahan, ya tidak usah sinkron. Nanti datanya tersimpan di pusat itu sesuai dengan sinkron terakhir teman-teman gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami lah oleh teman-teman semua dan tentunya bermanfaat dan mencerahkan lah buat teman-teman ya. Nah, itu saja untuk tutorialnya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semuanya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Langsung saja saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.